Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada. Baik Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini saya sedang melakukan kunjungan di tempat Pak Wagiman ya Sobat Tani. Beliau mengeluhkan untuk kondisi kebunnya ini, nanti akan kita review ya Sobat Tani. Sekitar 2 hektar hanya mendapatkan 1 ton saja di tahun ini. Apa kekurangannya nanti akan kita spilkan kepada Sobat Tani semuanya. Ini 2 hektar ya Sobat Tani, cuman tembus 1 ton. Oke, dan nanti di akhir video jangan di skip ya untuk videonya. Kita akan sharingkan cara melakukan pembersihan tunas air itu ya, triknya seperti apa ketika rumput yang berada di kebun kita itu atau gulma itu serut ya. Ada trik tertentunya seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, langsung saja kita akan review apa saja kekurangannya di kebun Bapak Wagiman ini. Oke, kita cek kalau di posisi tanah atau gulma siang ya, tuh bisa kita saksikan bersama. Untuk di gulma kondisinya siang, dan beliau pun memupuk juga, walaupun 1 tahun 2 kali beliau tetap mupuk. Nah, jadi yang saya amati ya Sobat Tani di sini, ternyata untuk Bapak Wagiman ini nggak rajin melakukan pemangkasan setiap kali panen rayanya, dan untuk dahan kondisinya bejigut tidak beraturan. Jadi hasilnya seperti ini ya nih. Ya nih, efeknya di pembungaan pun nggak normal nih, lihat. Dan kembali saya sarankan di lancuran pun titik tumbuh yang tepat sama, yaitu di titik tumbuh di bulan 10, karena kalau tidak tepat nih, lihat di bulan 7 akhir saja sudah demegan. Ini demegan dan ada yang seperti ini posisi lancuran, dan yang lain ada yang moto yuyu, dan ada juga yang hamil muda tuh. Nah Sobat Tani, sering saya sharingkan buat Sobat Tani semuanya. Maka dari itu mari kita lakukan penyimpanan bahan buah calon di tahun 2026, baik di tahun berikutnya itu lakukanlah penyimpanan bahan itu yang tepat, supaya tidak seperti ini kejadiannya ya. Ada yang demegan, ada yang moto yuyu, jadi tidak rata. Itulah yang mengakibatkan tidak ratanya buah nantinya di tahun 2026. Jadi itu nanti akan terjadi banyak penyelang atau berguyur. Nah ini dipetiknya nanti ini di bulan 1, ada yang dipetik di bulan 2, ada yang dipetik di bulan 3, ada di bulan 4, bahkan sampai bulan 5 nanti baru selesai pemetikannya. Itu kesannya setiap bulan nanti kita melakukan pemetikan. Itulah efeknya. Dalam hal melakukan penyimpanan bahan kita itu harus tepat ya Sobat Tani, baik yang di lancuran seperti ini ya, atau yang di sambungan ya, itu harus tepat. Nah, untuk mengenai tata cara penyimpanan bahan titik tumbuh, banyak yang sudah paham. Akan tetapi bagi yang masih belajar, cari saja di scroll di channel Kopi Jalan Express ini, sudah banyak ya kita sharingkan mengenai memahami titik tumbuh. Nah ini sangat bejigut sekali tuh. Wow ya, gak beraturan. Jadi inilah penyebab untuk
hasil buah yang didapatkan oleh Bapak Wagiman ini dalam 2 hektar hanya 1 ton saja, karena banyak pohon-pohon tua, ranting-ranting tua, dahan tua ini tidak dibuang, dan tata letak, tumpang tindih, serta untuk bahan juga masih ngawur ya untuk penyimpanan bahannya. Alhasil seperti ini ya. Oke, poinnya bagi sobat tani dan kita semua yang masih belajar, mari sebelum kita melakukan pemupukan supaya pupuk kita itu tidak sia-sia, jadi rapihkan dulu pohonnya ya sobat tani. Yang nomor 1, rapihkan dulu pohonnya, baru lakukanlah pemupukan. Atau ketika kita melakukan pemupukan, jangan tunggu lama lagi, jangan tunggu sampai 1 bulan, 1 minggu itu nggak apa-apa, atau 3 hari itu boleh. Seperti itu sobat tani. Oke, selain itu juga untuk naungan harap dikurangin ya, tuh banyak naungannya. Ya, tuh naungan. Jadi naungan pun itu jangan berlebihan ya, harus kita kurangin. Atau kalau di cuaca dingin, ini di MDPL 1100 ya, di kondisi lokasi kebun Bapak Giman ini. Jadi untuk di lokasi yang dingin, saya pikir yang terbaiknya jangan dikasih naungan saja itu ya, seperti itu. Kecuali di daerah panas itu perlu ya, di MDPL 700 ke bawah itu perlu, tapi jangan banyak-banyak. Dan itu pun jika terjadi curah hujan yang berlebih, itu harus kita kurangin atau dipangkas supaya tidak lembab ya, untuk sinar matahari bisa menyinari dengan baik tentunya untuk tanaman kopi kita. Seperti itu ya sobat tani. Jadi poinnya sobat tani ya, betapa pentingnya kita melakukan pemangkasan setelah pemanenan selesai, supaya tidak seperti ini. Dan juga pentingnya dilakukan peremajaan untuk setiap pohon kopi kita yang sudah tua ya. Nih, supaya tidak terjadi seperti ini. Ini sudah tidak produktif lagi ya untuk bahan-bahannya. Nah, seharusnya dilakukan peremajaan melalui seperti sambung gendong tuh di pohonnya. Seperti itu cara merangsang yang sulit tumbuh tunas air, yaitu ya, kita sharingkan. Kita melakukan sambung gendong dari sini. Ini boleh 2, bahkan 3, dari sini, dari belakang sini, dari sini. Kita lakukan sambung gendong, itu pun memicu nantinya terjadi tumbuhnya tunas air baru. Maka bisa kita lakukan penyambungan nantinya di daerah sini ya. Itu triknya. Mungkin di daerah sobat tani juga ada yang seperti ini, pohonnya sulit tumbuh tunas air, maka solusi sambung gendong dan menggunakan plastik parcel ya. Seperti itu sobat tani solusinya. Nah, daripada kita menebang langsung mungkin sayang, maka lakukanlah sambung gendong dengan sistem coak. Seperti itu sobat tani. Seperti itu. Jadi sayangnya sobat tani, ini lahannya lebar sekali tuh. Lebar nyampe ke sana, akan tetapi untuk hasil hanya 1 ton saja, 2 hektar ya sobat tani. Kalau maksimal 2 hektar itu paling tidaknya di angka 8 atau 10 ton ya, itu 2 hektar. Seperti itu. Itu pun kalau mengikuti trik saya, dalam 1 pohon 4 sambungan itu belum ya. Seperti itu, belum pas settingannya. Akan tetapi ini sangat jauh sekali untuk perawatannya, maka hasilnya pun masih minim. Oke, paham kan sobat tani? Jadi silahkan monggo yang setelah selesai melakukan pemanenan, maka lakukanlah sesegera mungkin pemangkasannya. Itu pun membantu pemaksimalan unsur hara yang berada di dalam tanah, apalagi di tempat sobat tani itu subur ya, mungkin seperti di daerah Ranau sana. Itu daerahnya masih subur-subur. Nah, itu
kita hanya menggunakan trik pemangkasan pun itu untuk unsur hara sudah cukup memenuhi ke dahan-dahan yang kita simpan sekarang. Ditambah lagi kita melakukan pupuk buah yang berimbang seperti di NPK ataupun di KCL. Itu ya Sobat Tani, kalaupun yang di daerah subur, ayo mari kita setting saja, jangan lama-lama, kita pangkas, lakukan pemangkasan, atur-atur untuk titik tumbuh bahan B0. Tuh cara efektif tercepatnya ya Sobat Tani. Oke, baik Sobat Tani, jadi seperti janji saya tadi, di akhir video akan kita spillkan trik menyemprot gulma ya. Ketika lahan kita itu serut, ada triknya supaya tidak terjadi stres ya pohon kopi kita. Sobat Tani, sekedar saran saja untuk Sobat Tani bagi yang mau melakukan pemangkasan di posisinya berada di bawah seperti ini ya Sobat Tani. Jadi usahakan setelah penyemprotan gulmanya ya Sobat Tani, karena kalau sebelum dilakukan penyemprotan gulma ini sudah kita pangkas, nah seperti ini, maka ya sedikit banyaknya untuk pohon yang masih sehat ini akan stres ya, akan mengalami stres yang tingkat tinggi dan menguning jika posisinya apalagi sedang motoyuyu, nantinya akan banyak buah yang rontok. Jadi tips ya, sebagai tips untuk Sobat Tani semua yang ingin melakukan pemangkasan pohon yang sudah mengering seperti itu, dan yang mau melakukan pembersihan tunas air, contohnya seperti ini. Nah seperti ini ya, tuh kan ada lukaan sebesar ini, maka ketika dilakukan penyemprotan gulma ini menggunakan racun sistemik baik maupun itu kontak, maka akan terjadi pohonnya ini stres ya, akan menguning. Itulah yang mengakibatkan juga banyak terjadi kerontokan pada buah ketika pohon kopi kita memasuki fase motoyuyu atau demegan nanti. Seperti itu ya Sobat Tani. Jadi lakukanlah penyiangan gulma dulu, semprot, baru kita lakukan pemangkasannya. Seperti itu, seperti contoh ini. Ini 1 minggu yang lalu sudah dilakukan penyemprotan, baru kita lakukan pemangkasannya. Oke, dan pembersihan tunas airnya yang berada di bawah seperti ini ya. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.